Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Joko Widodo memimpin rapat terbatas untuk membahas kesiapan lahan dan investasi di Ibu Kota Nusantara. Rapat yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta menyoroti langkah-langkah strategis dalam mempercepat pembangunan dan transformasi di IKN. Dalam keterangan pers setelah rapat, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menyampaikan bahwa rapat tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai model transformasi bekerja yang efisien dan cepat. Presiden Jokowi menekankan pentingnya pembangunan IKN tidak hanya sebagai pemindahan ibu kota, tetapi juga sebagai contoh bagi transformasi bekerja yang lebih modern dan efektif. Presiden juga memberikan arahan tegas terkait percepatan status lahan untuk investasi, memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang berlebihan yang dapat menghambat progres pembangunan. Selain itu, fasilitas dan mekanisme pengaduan investor juga diperkuat untuk memastikan kejelasan dan keterbukaan dalam berinvestasi di IKN. Menteri PUPR juga menyinggung tentang progres pembangunan infrastruktur dasar di IKN, seperti penyediaan air bersih dan jalan tol. Dengan target rampung pada pertengahan 2024, infrastruktur tersebut menjadi landasan penting bagi kesinambungan pembangunan di IKN. Beliau menyampaikan bahwa pembangunan di IKN ini akan menjadi contoh. Sekali lagi bukan hanya memindahkan ibu kota, tapi contoh transformasi bekerja yang lebih cepat. Jadi kami, terutama dari otorita, diminta untuk bekerjanya memang bisa menjadi contoh bagi Pemda-Pemda seluruh Indonesia nantinya. Jangan sampai malah otorita ini terbawa sistem langgam birokrasi yang berbelit-belit dan lambat. Jadi justru dibentuk otorita ini untuk supaya lebih cepat. Itu arahannya Bapak Presiden. Oke? Tentang lahan dan investasi, beliau menyampaikan bahwa agar segera diperjelas, dipercepat untuk status-status lahan, khususnya sebenarnya ada dua, lahan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang prasarana umumnya seperti yang dikerjakan oleh APBN, dan pembebasan lahan, penyediaan lahan untuk investasi. Tadi dibahas fokus di lahan investasi. Ada dua hal yang diarahkan oleh Bapak Presiden, khususnya untuk kesiapan lahan untuk investasi, dan percepatan investasi. Karena beliau banyak mendapat keluhan-keluhan dari investor tentang kecepatan investasi di IKN. Arahannya beliau ada dua. Pertama, agar disediakan desk untuk pengaduan investasi, investor, dan juga agar disiapkan PIC untuk menangani atau berkomunikasi dengan investor. Jadi apakah satu PIC untuk satu investor, apakah satu PIC untuk 5 investor, atau satu PIC untuk 10 investor. Sehingga investor itu bisa komunikasi intens dengan pejabat IKN itu yang namanya PIC itu. Ya, itu satu. Ya. Sehingga karena beliau melihat mungkin ini ada kurang intensnya PIC. Pak Agung sudah melaporkan pelayanannya dengan baik, tapi mungkin dirasakan masih kurang intens. Makanya beliau menyarankan atas juga saran Bapak Menteri Investasi, pengalaman beliau mempercepat penanganan investor. Tunjuk investasi, PIC, untuk menangani para investor itu. Yang kedua, lahan bagi investor, agar segera ditetapkan statusnya. Kemudian juga tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, beli. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otorita. Asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat, tapi tidak melanggar aturan. Ya, dua hal itu ya tadi yang diarahkan oleh beliau, dan beliau akan monitor ini ke depannya. Di sisi lain, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan bahwa nilai investasi di IKN telah mencapai 49,6 triliun rupiah.
dengan 32 institusi yang telah melakukan peletakan batu pertama. Hal ini menunjukkan antusiasme dan komitmen dari sektor swasta dalam mendukung pembangunan IKN. Jadi ada beberapa hal yang memang kita akan tuntaskan di tahun 2024. Intinya kita ingin melihat bahwa 5 groundbreaking yang sudah dilakukan itu berjalan seiring dengan apa yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR untuk infrastruktur dan kemudian gedung-gedung fasilitas publik, sehingga nantinya akan terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh, istilahnya begitu, di dalam kawasan inti pusat pemerintahan yang akan bisa menjadi model untuk pengembangan selanjutnya dari IKN ini ke depannya. Jadi kalau kita ketahui bahwa sudah ada 5 kali groundbreaking, ya, dengan nilai mendekati 50 triliun, tepatnya 49,6 triliun. Sudah ada 32 kira-kira institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking hingga yang kelima. Tentu kita akan mewujudkan apa yang sudah di groundbreaking itu untuk diwujudkan sesegera mungkin. Nah, itu tadi yang kita juga lihat bahwa investasi ini perlu sesegera mungkin kita realisasikan di lapangan, ya, sehingga ekosistem tadi terbentuk. Jadi di samping istana, kemudian kantor-kantor menteri, infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan sebagainya, tentu akan ada juga fasilitas-fasilitas untuk publik sehingga kota itu bisa nantinya menjadi kota yang memang layak huni dan dicintai, ya, livable dan lovable. Dengan fokus pada keterbukaan, percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, rapat tersebut menandai langkah konkret dalam mewujudkan visi transformasi dan pembangunan yang inklusif di Ibu Kota Nusantara. Tim Eljon Media laporkan.